Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Pak Tamsil yang akhirnya kita bisa diterima hari ini untuk menyampaikan aspirasi, terutama setelah sekian lama. Harapannya sih sebelum pelantikan presiden, Pak. Tapi oke, terlambat nggak apa-apa. Yang penting nanti aspirasi ini bisa disampaikan dan bisa menggelinding lebih kencang lagi dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, insya Allah. Nah, jadi kami menyebut kelompok atau perkumpulan dari berbagai elemen masyarakat. Ada aktivis, akademisi, ketua-ketua ormas dan sebagainya, dalam warisan rakyat untuk kedaulatan dan kemandirian bangsa, disingkat Bara Kemang. Nih, baru itu waktu itu ada serangan aparat atau preman ya ke Grand Kemang di Jakarta Selatan, Pak. Jadi kayaknya Bang Refri yang mau beri nama ini terinspirasi dari serangan itu, Pak. Oke, jadi intinya sebetulnya kami menyampaikan paling utama itu terkait dengan masalah Fufu Fafa. Mungkin ada isu kedua soal yang terkait dengan presiden sebelumnya, tapi itu mungkin hal yang kedua lah. Yang pertama lebih kepada masalah Fufu Fafa, dan karena itu nanti yang diharapkan akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan isu ini adalah pertama Bang Refri, kemudian nanti Mas Roy Suryo, Bu Tifa, dan setelah itu nanti saya kira akan banyak juga informasi atau aspirasi yang akan disampaikan oleh teman-teman lain yang kalau kami buat daftar, sebetulnya itu cukup banyak yang mendukung, lebih dari 70 orang. Lalu untuk hari ini kami usulkan sekitar 40 orang, tapi mungkin tidak datang semuanya. Tapi ada yang menggantikan. Tapi saya kira tidak akan bicara semua, Pak. Paling ya sekitar, paling banyak itu sekitar 10 orang. Nah, karena itu kami akan mempersilakan teman-teman. Pertama sekali saya kira dari Bang Refri. Kami silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bang Marwan. Yang saya hormati, saya bilang nyedain, tapi kalau bilang puang saya itu, puang juga saya. Karena puang itu makomnya lebih tinggi ya. Puang Tamsil Lindung, kemudian Pak Hakim, Pak saya tadi lupa saya. Pak Seno ya? Pak Henok ya, dan Pak Sofyan. Makasih banyak sudah diterima kami. Jadi pembagian tugasnya, saya mau bicara aspek hukum tata negaranya langsung saja, waktu tidak banyak. Jadi Puang Tamsil sebenarnya dan bapak-bapak, ini sangat relevan kalau seandainya kita diterima sebelum pelantikan. Kalau setelah pelantikan, sebenarnya fungsi DPD-nya agak berkurang. Karena kita tadi berpikir DPD bagian dari MPR, seluruh anggota DPD adalah anggota MPR, dan kita berharap bahwa wakil presiden terpilih, saya selalu ingin Pak, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik dengan 3 alasan. Satu, alasan yang sifatnya konstitusional, dia sudah melakukan perbuatan tercela dengan Fufu Fafanya itu. Tercelanya tidak hanya 5 atau 10 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, yaitu tidak mengakui, bahkan melakukan kebohongan publik ketika dibilang
Fufu siapa? Takon sing duwe katanya. Tanya yang punya. Kan berarti dia tidak mengakui, padahal nanti Mas Roy akan sampaikan 99,9% from akun itu milik presiden, wakil presiden terpilih. Karena itu dia sudah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan tercela. Nah, nanti Dr. Tifa akan bicara mengenai soal pasal dalam konstitusi. Awalnya pasal dalam undang-undang nomor 7 2017 pasal 169, yaitu soal kemampuan jasmani dan rohani untuk memimpin, menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nanti Dr. Tifa akan mengatakan soal yang terkait dengan kemungkinan ada mental illness atau penyakit-penyakit rohani yang bisa dikualifikasikan sebagai hal yang memenuhi syarat untuk di-impeach. Kita tidak bicara lagi tidak dilantik, karena udah lewat tuh barang. Tapi untuk di-impeach, walaupun kita paham betul DPD tunggunya di akhir, bukan di depan. Tapi kan ada teman DPD kan, teman sebelah DPR kan, bisa senggol-senggol sedikit. Berikutnya adalah Dr. Tifa juga, atau mungkin Mas Roy Suryo, itu akan cerita selain akun Fufu Fafa itu firm milik Gibran Rakabuming Raka, akan menyatakan mungkin ada permasalahan dengan keterpenuhan ijazah. Kita tahu bahwa sekurang-kurangnya berijazah SMA, ya, tamat sekolah menengah atas. Tapi ada indikasi Fufu Fafa ini nggak jelas tamat atau enggak. Kemarin juga nggak jelas juga. Tapi kan pas bapaknya nggak jelas juga. Tapi kan pasukan bapaknya banyak ini. Di DPD pun banyaknya pasukan bapaknya. Karena itu 5 tahun safe dia. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa ijazahnya pun palsu, maka kita harus tinjau segala fasilitas sebagai mantan presiden. Ini kan konsekuensi ketatanegaranya. Ini aja singkatnya. Kalau kita menggunakan pasal konstitusi, sekarang kita tidak lagi menggunakan pasal undang-undang nomor 7 2017, tapi pasal konstitusi, maka setidaknya dalam pandangan hukum tata negara saya dan insya Allah teman-teman juga, bahwa Gibran Rakabuming Raka memenuhi kualifikasi untuk di-impeach karena persyaratan SMA, ijazah SMA, persyaratan kemampuan secara rohani, dan persyaratan karena sudah melakukan perbuatan tercela. Jadi 3 hal tersebut relevan untuk disampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan karena harus berbagi. Dan terakhir saya mengeluh, susah sekali masuk gedung DPD ini, tidak seperti 5-10 tahun yang lalu. Makin lama gedung ini makin eksklusif, makin susah dijangkau, makin parah. Makanya kemudian DPR juga, dan ternyata DPD tidak diakui di depan sama Satpam. Yang diakui kami pegawai DPR katanya, bukan pegawai DPD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin program kita ini kita nggak perlu pagar ini. Kita buka supaya rakyat mudah masuk ke sini. Bukan pintu baru ya. Gimana Jenderal Narko? Setuju nggak? Ini kan rumah rakyat, Pak. Rumah rakyat. Ya, siapa? Pak Surya. Terima kasih pimpinan DPD RI, Pak Tamzil Indung yang saya hormati dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Marwan, Pak Refri, Dr. Tifa, dan semua sahabat-sahabat semua, izin saya nanti sedikit menggunakan alat bantu untuk supaya lebih memudahkan kita semuanya agar pemahaman kita sama. Boleh dimulai, Mas? Ya. Jadi apa yang sekarang terjadi itu adalah sesuatu yang dulu timbul di dalam forum diskusi yang namanya Kaskus. Kaskus adalah kependekan dari Kasak Kusuk. Itu adalah forum resmi orang Indonesia, dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa kita dulu yang berada di Amerika mulai semenjak tahun 1999. Salah satu tokohnya adalah Anti Darwis. Ya, dan kemudian Kaskus ini sangat terkenal, terutama untuk forum jual beli. Jadi ada FCB, nama FCB. Tapi di antara itu ada forum diskusi di Kaskus, Pak Tamzil, yang kemudian semenjak tahun 2014 ini menjadi ajang pertarungan antar kelompok yang saling menyerang antara waktu itu ada pro Jokowi dan pro Pak Prabowo, ya gitu. Jadi dua hal itu yang sangat muncul. Next, silakan Mas. Ya, jadi salah satu akun selain Fufu Fafa adalah
Gibran ini memiliki akun resmi di Kaskus namanya Cilipari. Sebagaimana kita tahu, Cilipari Catering adalah catering resmi milik dia. Dan yang kemarin dinamaikan, kenapa kemudian kita perlu dan rakyat Indonesia sangat tergerak, karena beberapa ungkapan-ungkapan dari Gibran ini atau dari Fufu Fafa ini itu adalah menunjukkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Ayo kita mulai. Lanjut, next. Nah, jadi selain itu juga ini salah satu yang nanti saya gunakan untuk perbandingan adalah akun Instagram resmi dari Gibran Rakabuming Raka. Lanjut, next. Nah, mulai dari sini. Jadi mulai dari sini ini ada akun resmi juga di namanya Cilipari, dan dia sempat ini kelepasan gitu. Jadi dia nulis tanggal tua, enaknya ngedit foto terus nge-share berita hoax di Kaskus. Jadi sebenarnya dia udah ada niat ini untuk melakukan itu. Next, lanjut. Nah, kemudian di sini mulai. Jadi Kaskus itu sistemnya kalau ada berita, maaf agak kecil tulisannya, dia bisa komentar di bawahnya. Jadi misalnya ada kena flu, Pak Prabowo Subianto batal kampanye, terus disebut di situ stroke ringan. Jadi si Fufu Fafa ini komentar stroke ringan. Lanjut, next. Nah, kemudian di sini juga. Jadi udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri dan lain sebagainya. Saya sampai tidak dibacain dong, nggak apa-apa. iya. Biar jelas. Nanti sampai malam nanti yang dibaca semua. Tapi ini salah satunya bisa. Udah dibelain jadi mualaf, ditinggalin istri, putra, kemudian homo, ya, kemudian maaf ini kasar sekali. Biji tinggal satu, ya, kemudian dan lain sebagainya. Ini salah satu saja contoh cuitan atau tulisan dari Fufu Fafa. Ada tanggalnya, ada jamnya, semua sudah saya tulis. Lanjut, next. Nah, kemudian sampai dia juga kata-katanya kasar sekali. Luntuh asu, gitu. Dia nulis begitu. Ini asli dari Fufu Fafa, ditulis tanggal 12 Agustus 2015. Lanjut, next. Nah, kemudian dia juga nulis tentang festival homo. Jadi ada berita Pak Prabowo galang donasi, dia tidak ingin tersandera politik balas budi, tapi dia komentar festival homo. Homo itu untuk menyerang, maaf ini pimpinan dan semua audiens, menyerang putranya Mas Didit. Terus lanjut, next. Nah, dia juga menyerang Habibur Rahman, orang Gerindra juga diserang. Ini orang wajahnya jelek banget ya. Gitu. Lanjut, next. Nah, Prabowo sebut 99% lain hidup pas-pasan, tampang lu pas-pasan. Gitu. Jadi dia nyerang Pak Prabowo. Lanjut, next. Nah, kemudian ini juga istri cerai, anak homo, terus hidup mau untuk siapa, gitu ya. Kemudian juga kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Artinya dia selalu menyerang dengan hal yang sangat pribadi, ya. Gitu. Lanjut, next. Nah, agak kecil tulisannya kasihan homo, gitu. Jadi dia sengaja menyerang. Lanjut, next. Terus ada satu ini dengan Andi Arief waktu itu ketika Mas Andi Arief itu menyampaikan soal dia mau menunjukkan putra pertama Jokowi kok menghilang, tapi dia jawab gua nggak menghilang. Lanjut, next. Prabowo nilai ada banyak media Indonesia pandai acting. Dia terus nulis juga keponakan lu juga jago acting di ranjang. Maaf ini bawahnya tidak kuasa saya baca ya. Ini ecak ini gitu. Lanjut, next. Nah, gitu. Ini mohon maaf saya tidak tega untuk membacanya, ya. Sapi, ya. Ini pada yang ngomongin bokep, ya, gitu. Muka pembantu dan lain sebagainya. Next, next. Ya, artinya Bapak dan Ibu semua, kata-kata yang ditulis ini sangat-sangat keras dan ini kemudian ada nyindir homo, cerai sama istri, pas mau rujuk tapi nggak jadi, anaknya homo. Lanjut, next. Semua ada tanggalnya, semua ada bulannya, jamnya dan lain sebagainya. Next. Yang dia sudah sampai dia buat stiker, maaf ini Prabowo, ya. Terus next, ini juga ya dia nyerang soal yang sudah ini nyerang agama sebenarnya, tapi karena tidak terlalu keras ya, tapi maksud saya ini sudah nyerang junjungan gitu ya, jadi junjungan, unta dan lain sebagainya, keras banget ini sebenarnya. Next. Nah ini kemudian pengamat gitu, jelek banget bahasanya ya, gitu, pengamat alat kelamin laki-laki gitu ya. Kemudian gandeng-gandeng, itu alat kelamin lagi. Jadi tulisan-tulisan dia tuh soal selalu alat kelamin, selalu kata-kata kasar, selalu, dan makanya kan kita bertanya siapa sih Fufu Fafa ini? Lanjut, next.
Nah gitu, jadi gitu terus ya, lanjut. Next gitu, jadi dia nyerang capres kalau Prabowo buta hatinya, kemudian Indonesia tidak damai, tanpa Prabowo Indonesia damai. Lanjut, next. Nah, sama dia membayangkan nih, nanti mungkin Dokter Tiffen bisa menjelaskan ya psikiatri anak ini kacau gitu. Mau membayangkan Prabowo yang mendaki gunung Semeru, terus pas sampai puncak dia menyebarkan, terus dia turun ke bawah jadi landak ya, kok bisa jadi landak itu ya, gitu. Kemudian pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Jadi ini pikirannya meloncat-loncat ini, pimpinan. Lanjut, next. Nah ini banyak kata-katanya, nanti semua bisa saya serahkan sebagai bukti ini ya, Mas Refli kita sudah kumpulkan. Lanjut, next. Saya nanti akan sampai ke analisisnya. Lanjut, supaya tidak terlalu lama, karena kata-katanya ya usia banyak sekali kan. Lanjut, next. Nah, kemudian dia ini dia nulis ketika ada berita tentang Pak Prabowo belepotan tinta usai nyoblos, Pak Prabowo menunjukkan tangan. Kemudian asosiasi dia langsung kasihan Om Bowo, sudah lama cerai jadi nggak pernah celup-celup lagi. Jadi dia langsung mengasosiasikan tangan yang belepotan itu habis nyelup-nyelup sesuatu gitu. Pengertiannya, Mas Anies pastikan nikah massal ketika Mas Anies menjadi gubernur DKI, dia langsung komentar, Bowo suruh ikut. Ini kan kesal banget gitu. Lanjut, next. Nah, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Terus, next. Terus lagi. Nah, kemudian udah dibela-belain jadi mualaf ini tadi ya, tapi saya khususkan saja. Lanjut, next. Nah, mulai kita pada analisis, Bapak dan Ibu semua. Jadi, pembicaraan tentang Fufufafa ini menurut John Emprit, salah satu analis yang cukup terkenal dan sering dipakai, itu adalah telah mengambil pembicaraan dari ruang publik yang cukup berat. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat sudah melihat isu Fufufafa ini sangat-sangat ramai di permukaan kita. Lanjut, next. Dan nah ini mulai saya gabungkan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita punya beberapa yang saya gunakan sebagai petunjuk. Satu adalah nama Cili Pari. Cili Pari Catering itu adalah akun resmi yang diakui oleh Gibran Rakabuming sebagai usahanya. Kedua, dia punya akun namanya RK Genarli. RK Genarli itu adalah akun dia di sosial media yang ternyata terhubung melalui Cili Pari. Kemudian secara tidak sadar dia pernah mengaku dia kehilangan password di sini, dan ternyata dia mengeluh kehilangan password itu ada di akun Kaskus yang juga ada di akun RK Genarli, dan itu dipastikan oleh adiknya sendiri dengan akun @kaisangp atau Kaisang Pangarep yang dia mention atau menunjuk akun RK Genarli. Jadi ibaratnya begini Bapak dan Ibu, kalau dalam satu tempat ada 1, 2, 3, 4, 5 ID atau identitas, 5 ini selalu terhubung. Jadi ini yang membuktikan kalau saya mulai menunjuk kalau akun ini ada hubungannya, atau setidaknya akun ini saling berhubungan, mendekati identik bahwa mereka adalah akun yang sama. Lanjut, next. Nah, di sini makin jelas lagi. Ketika kemudian ada akun RK Genarli itu dan Cili Pari, kemudian kita gunakan kalau ada akun di Kaskus, Bapak dan Ibu. Kalau kita punya sesuatu, biasanya kalau kita kehilangan password, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone atau akun untuk pemulihannya, namanya akun recovery. Akun recovery-nya ternyata Cili Pari. Jadi akun Kaskus Fufufafa, akun recovery-nya adalah Cili Pari atau RK Genarli. Dan yang paling menarik Bapak dan Ibu, itu pasti selalu terhubung dengan nomor handphone, dan nomor handphone dimasukkan adalah plus 6289750 sekian belakangnya 33. Setelah kita cek menggunakan software namanya Get Contact atau dia namanya Call Application atau Truecaller, muncul nama Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu sudah jelas yang bersangkutan. Tapi karena saya dinasihati oleh Mas Refli, kalau 100% nanti kena delete gitu Mas. Jadi 99,9% pimpinan. Saya menyebut itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan dia sempat mengelak. Lanjut, next. Nah, sebelum mengelak, ini sebenarnya saya buka saja. Ya ini kami juga. Ada Anonymous, ada teman-teman di itu. Kemudian kita semua bergerak bersama-sama. Kita ungkap data lengkapnya. Akun Fufufafa itu siapa? Lanjut, next. Nah, lanjut aja, itu terlalu panjang.
Next. Nah, yang menarik, ketika dia menolak, kalau itu bahasa dia, Bapak dan Ibu, di akun resmi dia Cili Pali Catering, jadi ini bukan Fufu Fafa, Cili Pali Catering, dia pun nulis dengan bahasa seperti di Fufu Fafa. Kemeripik Pak, jadi dia mengiklankan keripiknya milik adiknya, bukan itu adalah alat wanita. Dia lupa kalau dia nulisnya itu di Cili Pari. Harusnya dia nulis ini biasanya di Fufu Fafa gitu. Tapi dia lupa. Ya namanya orang kan kadang-kadang lupa nulisnya lagi di mana. Bahasanya ini bahasanya Fufu Fafa. Nah dari bahasa yang ini itu sudah identik orangnya. Lanjut next. Nah kemudian kita bisa cek dari data-data yang LHKPN dia. Itu kita cek juga benarkah nomor handphone itu adalah nomor handphone dia. Muncul di sini. Lanjut next. Lanjut lagi. Nah yang paling menarik lanjut di sini Bapak dan Ibu. Lanjut lagi. Data lengkap akun Fufu Fafa sudah kita spill. Dan yang menarik lagi, dia sempat mengelak bahwa itu bukan handphone dia. Tapi ternyata, next. Nah, di sini dia juga muncul di akun yang lain. Ini lebih keras lagi. Namanya di Form Spring. Jadi beda dengan Kasus, dia ada juga di Form Spring. Bahasanya juga kasar juga. Bahasanya juga seputar alat kelamin, penistaan terhadap orang dan wanita. Lanjut, next. Nah, ini adalah data diri dari kalau nomor handphone itu dimasukkan, maka ini adalah muncul Gibran Raka Buming Raka. Yang menarik juga di situ, next, di atas itu ada Syahrini, ya. Tapi bukan Syahrini artis itu. Jadi ini mohon maaf, ini supaya teman-teman tahu saja, ya. Orang ini memiliki, anak ini memiliki obsesi tertentu terhadap Syahrini. Dan menurut informasi yang harus dibuktikan lagi, dia memang terobsesi ingin melakukan booking terhadap Syahrini. Dan sempat anak buahnya itu melakukan pencarian orang yang mirip-mirip Syahrini atau Syahrini KW. Dan sama brokernya atau maaf ini, gigolonya atau ibunya, apa itu ibu ya, bukan ibunya itu mamanya itu ya germonya itu di mucikari disimpanlah nama Fufu Fafa ini sebagai CS yang jadi customernya Syahrini. Jadi sudah kelakuannya sudah luar biasa. Lanjut next. Jadi nama dia pun terekam. Inilah data digital Bapak dan Ibu. Dan data-data ini dengan hormat saya bisa pertanggungjawabkan 100%, ya, tidak akan bohong, tidak akan tertipu. Lanjut, next. Nah, bahkan mereka berdua, ini ada rekamannya ketika diwawancara oleh Kumparan.com, serta tidak sadar ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba Gibran ini mengatakan, oh bekas ya, pre-love Syahrini. Jadi dia tuh sudah, ini nanti dokter Tika yang bisa jelasin, otaknya tuh sudah dipenuhi dengan kecenderungan untuk tertarik pada sosok tertentu. Lanjut, next. Lanjut, ini videonya terlalu panjang. Nah ini, jadi artinya, inilah yang tadi saya sampaikan, RK-GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar, Raka Gibran itu jelas, gak ikut kampanye Papa Tercinta, gitu ya. Nah, itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus, lanjut. Next saja terlalu kecil. Nah ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu, gitu Pak Tamzil. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet supaya menyarukan. Kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia, dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari mungkin sulit untuk mencari teman, karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan, kita sudah capture, tidak hanya capture sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu,
pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu menuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone ya. Lanjut, next. Nah, Bapak Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fufufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan, semua ada. Ada ekspor, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati, orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama dua temannya lagi yang usaha. Jadi menurut saya, memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang gitu ya. Artinya nyerempet bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah ya. Teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak maaf ini, kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next. Lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memilih dia. Lanjut. Next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chatterbait, Xhamster, Spinebank dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fufufafa. Lanjut. Next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut. Next. Ini dia sempat mengubah tanggal register, tapi dijawab oleh CEO Kaskus mustahil, jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah. Next. Dan warganet saling transfer. Next. Itu tadi yang ada. Next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua. Tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan ya sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah, anak ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisar Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kesalahan besar DPD, Pak Kamsil. Iya kan? Harusnya kita diterima sebelum pelantikan. Kita tercatat dalam sejarah punya wakil presiden yang kayak begini. Memalukan. Dokter Tipa. Lanjut, siapa Dokter Tipa? Silakan. Izin pimpinan, filenya di copy ke komputer sini. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pimpinan yang saya hormati, beserta jajaran, serta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, saya Dr. Tifa dipercaya untuk memberikan penjelasan dari aspek kedokteran klinis, ya, sebagaimana kompetensi yang saya kuasai
Ini saya melakukan disclaimer dulu. Saya adalah dokter, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan untuk kompetensi yang terkait dengan FUFU-FAFA ini, Behavioral Neuroscience, adalah kompetensi saya peroleh dari program doktor yang saya tempuh di Universitas Indonesia. Artinya saya dokter yang cukup memiliki kompetensi untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah pemilik akun FUFU-FAFA ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Saya hanya menyoroti dari aspek klinis apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun FUFU-FAFA yang mengindikasikan, yang saya lakukan assessment bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika dari sisi psikiatri, dan itu jelas terlihat dari serangkaian cuitan-cuitannya yang konsisten. Artinya kalau sebuah gejala klinis itu dilakukan secara konsisten, maka kita patut melakukan assessment. Artinya tersangka, kalau dalam bahasa kedokteran klinis adalah suspected. Kita belum bisa menegakkan diagnosis, karena menegakkan diagnosis psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara itu dilakukan berbulan-bulan untuk bisa menegakkan diagnosis apakah seseorang itu tegak diagnosis sebagai penderita gangguan jiwa atau tidak. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, mengapa seandainya pemilik akun FUFU-FAFA ini adalah memang Gibran Rakabuming Raka, mengapa lolos tes kesehatan pada saat dicalonkan sebagai cawapres waktu itu? Maka jawaban saya di sini adalah tidak mungkin sebuah diagnosis tegak atas gangguan jiwa dilakukan pada saat waktu yang amat sangat singkat ketika yang bersangkutan itu menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk. Karena pada waktu itu saya yakin bahwa alat yang dilakukan untuk melakukan penilaian kesehatan termasuk kesehatan jiwa itu tidak cukup signifikan untuk melakukan penegakan diagnosis apakah yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah, karena itu maka saya di sini sampaikan beberapa indikasi saja ya, artinya beberapa indikator dari cuitan-cuitan FUFU-FAFA ini yang saya yakin bahwa teman-teman sejawat psikiatri, seandainya mereka diberikan kesempatan untuk melakukan assessment, observasi, dan ini sangat mungkin dilakukan. Tidak perlu harus kita bertemu dengan yang bersangkutan dan wawancara, tapi kita melakukan sebuah analisis terhadap tulisan-tulisan seseorang. Itu kita bisa membuat sebuah indikator-indikator bahwa yang bersangkutan ini kita bisa teruskan, kita bisa jalankan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara lebih lanjut. Saya berikan contoh dua saja untuk pengetahuan kepada bapak-bapak dan kepada kita semua. Ada dua yang jelas ini menunjukkan adalah sebuah gangguan jiwa tipe ya, schizophrenia, tipe schizophrenia ya. Jadi ada satu yang dia cuitkan, yang dia tuliskan, dan ini menarik karena ada waktu-waktu tertentu ya ketika seseorang itu mengalami gangguan hormonal yang berkaitan dengan psikiatri. Jadi dia menulis tanggal 21 Juni 2014 pukul 23.51. Penderita gangguan jiwa itu susah tidur dan dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya itu tengah malam gitu, ya. Nah dia menulis di sini, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia.
kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu ada sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu ada sebuah penderitaan, adalah sebuah misery gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu sesuatu misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah ini banyak sekali apa simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali, dari cuitan dia yang dilakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia malah aktif ya. Nah dia menuliskannya begini, Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda merah, ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang delutif sifatnya, bersifat paham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret, kadul dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba dia ke TPID, coba tanya atasan saya, ya kan. Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah bingung dia. Nah terus saya pengen, tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Terus besok ya debat cawapres aja kan? Ya udah, saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa? Kirim ke saya saja. Coba dari satu paragraf aja jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan yang ini kalau kita baca ribuan kalimat-kalimat yang dia cuitkan, kurang lebih 5.000 ya, yang sudah dihapus ada 2.100, kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita schizophrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayahandanya Pak Roy Suryo, Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala, karena saya yakin bahwa ini akan tegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela, karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi insight. Sebab saya juga tidak mau terlalu panjang, mungkin Bapak dan Ibu akan ada yang ingin bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tifa. Yang lain? Oh ya, silakan. Ada yang terlewat tadi dari Mas Roy. Silakan. Ya, izin tadi topiknya lain pimpinan. Jadi saya diingatkan tadi Dr. Tifa lebih ke soal kesehatan. Saya menambahkan bahwa syarat minimal untuk menjadi seorang calon wakil presiden waktu masih calon adalah setidaknya dia lulus SMA. Nah, saya dan Dr. Rifa itu sudah sering melakukan penelitian dan kemudian kita publish melalui Twitter atau sosmed bahwa yang bersangkutan itu pernah memang sekolah 2 tahun, hanya 2 tahun saja di sekolah Santo Yosef di Solo. Padahal waktu dia sekolah SMA 2 tahun itu ayahnya Pak Joko Widodo itu masih wali kota Solo. Berarti sebenarnya masih memiliki kekuasaan untuk sebenarnya mudah untuk. Tapi tidak, dia hanya menjalani sekolah selama 2 tahun. Setelah itu dia pindah ke salah satu high school konon di Singapura. Saya sebut konon karena di Singapura dia meneruskan SMA itu 3 tahun lagi pimpinan. Jadi artinya kalau dijumlah SMA-nya 5 tahun. Kenapa harus sampai 3 tahun lagi di Singapura? Apa yang terjadi? Sudah itu mendadak dalam situs wali kota Solo, pemerintah kota Solo, tertulis dia menyelesaikan pendidikan di University of Bradford. Padahal tidak ada University of Bradford di Singapura. Adanya MIDS. Dan MIDS di Singapura itu ternyata sudah tidak ada hubungan lagi dengan University of Bradford. Dan masih tercatat di situs wali kota Solo. Adalah sampai sekarang masih ada. Dia tercatat kemudian melanjutkan studi ke UTS, University Technology of Sydney di Australia. Hanya setahun. Aneh. S2 hanya setahun. Ternyata setahun itu setelah dicek itu hanya melakukan pendidikan matrikulasi, tidak masuk university. Jadi dia tidak pernah lulus. Bahkan Diknas, Dikbud waktu itu mengeluarkan ijazah penyetaraan yang di surat keterangan yang ada di Australia itu ternyata pimpinan itu hanya setara SMK, turun lagi malah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi soal pendidikannya si wakil presiden sekarang ini memang sangat bermasalah. Maka pimpinan dan Bapak Ibu semua, saya tidak ada khawatir ya sekarang, tidak hanya 99%. Ya di depan DPD saya menyatakan kalau Bang Fufu Fafa ini, nah ini saya pakai kaos Fufu Fafa ini. Wajahnya jelas ini. Ini kaos lain lagi nih dengan yang kemarin. Kesana dong, kesana. Lain. Lain kan? Wajahnya jelas nih. Jadi kemarin Korban Mulyono, Adit Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafanya langsung. Jadi mohon tindakan jelas dan tegas dari wakil kami di Dewan Perwakilan Daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih terutama kepada 3 pakar kita dari sisi hukum, kemudian masalah kesehatan, lalu masalah IT. Berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arko, Pak Said Tidu, Pak Antoni, Pak Musni, dan mungkin beberapa teman dari belakang. Singkat-singkat saja. Ya, terima kasih. Silakan Pak Arko. Ya. Tadi bapaknya ada sangat kredit itu. Perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak pimpinan rapat dan seluruh anggota pimpinan, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih saya diberi kesempatan. Saya melihatnya dari sisi sosial, Pak. Semuanya sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Roy dan Bu Jiva. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa kan. Dan saya melihatnya tampilannya dari kebiasaan. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat
kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Kemudian setiap ada dia suka keluyuran atau suka belusukan juga itu ke pesantren kemana gitu. Karena nanti kalau ditanya, saya ini datang ke salah satu pesantren mungkin di Jawa atau di Solo, dikatakan apa kiat Bapak Wali Kota bisa seperti ini? Apa dia jawab? Saya masih ingat. Dia jawab, kau turutin saja nasihat guru, kau nanti akan maju seperti saya. Terus kemarin hari kedua dia belusukan ke salah satu pembangun MRT. Ya mungkin di salah satu pembangun MRT. Kemudian ditanya oleh wartawan, apa harapan Bapak dengan pembangunan ini? Langsung dia ambil mic, kasihkan mic, wamen, jawab. Dari sini, ini kan bukan pemimpin. Dan lain-lain, tampilannya yang miring-miring dan segala macam itu. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Saya melihatnya sih, nggak pantas. Malu kami dipimpin orang-orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Jipat. Nggak ikhlas saya dipimpin orang seperti ini. Di samping bisa saja Pak Presiden, Pak Prabowo itu berhalangan. Tetap bisa muncul gilanya diapakan Republik Indonesia ini. Karena itu panjang lagi, kalau saya katakan sangat panjang. Karena itu pada kesempatan di forum ini kepada Bapak-Bapak dari DPD kami sampaikan bahwa dengan data yang telah begitu lengkap, saya mewakili rakyat dan banyak yang bersuara kepada saya. Banyak teman-teman di Malaysia, kok bisa dapat teman saya yang di Malaysia itu, kok bisa sih wakil presiden Indonesia seperti itu? Saya mau khawatirkan tadi, presiden berhalangan, dia pimpin, waduh, diarahkan kemana ini bikin bisa? Dan saya juga dan teman-teman banyak yang waras pasti tidak terima dipimpin orang nggak waras gitu. Karena itu kami menyarankan apa yang disampaikan. Saya lihat dari sisi sosial dan pandangan semua rakyat. Berharap sesuai dengan hukum, konstitusi, aturan yang ada harus dimaksudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan DPD yang kami hormati, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Tadi masuk agak kesel, tapi pas di dalam ruangan saya happy. Kenapa saya nggak melihat foto Pupu Papa di sini? Ini pukulan juga, sindiran. Bukan sindiran. Dia tahu kita mau datang, mungkin lihat. Jadi kelihatannya membuat saya happy. Saya nggak kebayang kalau ketemu foto Pupu Papa di sini agak. Saya hanya menyatakan kita 10 tahun dipimpin oleh presiden yang diawali dengan kebohongan SMK dan kehancuran yang dibikin sangat dahsyat. Jangan lagi kita dipimpin oleh selain pembohong, kasar, dan lain-lain yang diucapkan. Turunan dari yang lalu. Tambahan dari yang lalu. Turunan dan tambahan. Kalau hanya turunan sama, jadi turunan dan tambahan yang lalu. Karena sudah sangat demikian dan dirancang oleh keluarga dia. Dan kita semua hanya diam pasrah menerima ini. Saya tidak terbayang 280 juta orang dipimpin oleh manusia yang karakternya sudah dijelaskan sangat ini tadi. Pertanyaan saya di depan anggota Dewan yang terhormat, saya tidak bisa membayangkan
negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran, saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini, dan kok saya menjadi rakyatnya. Apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia, gitu loh. Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota ke DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan kita, karena kita kecolongan lagi yang sangat dahsyat, kecolongan konstitusi, kecolongan psikologis, kecolongan macam-macam. Nah, apa yang terjadi kalau ini berlanjut, bapaknya saja yang pembohong dan janji palsu, tidak bermimpi ketemu Syahrini, gitu. Mungkin apalagi anaknya, membuat banyak sekali kesulitan rakyat lewat PSN, penggusuran skala nasional. Ini terjadi seluruh Indonesia. Saya nggak takutnya kalau anaknya ini menjadi pemimpin, maka negara ini dijual. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kayaknya. Ya, Prof. Budi. Terima kasih pimpinan DPD yang terhormat, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian di sini. Sebetulnya semuanya sudah dikaku apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, oleh Roy Suryo dan Dr. Siva. Tapi saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa semuanya sudah dapat diungkapkan dengan jelas permasalahan bangsa dan negara kita saat ini. Jadi hukum, etika dan moral di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah terpuruk, sangat terpuruk. Pelanggaran hukum ini didiamkan. Jokowi melanggar hukum sangat banyak sekali, tetapi itu didiamkan. Sampai dia lengser, ya kita sudah juga audiensi kepada DPD pada saat itu untuk petisi 100 untuk makzulkan Jokowi. Jadi kita terang-terangan bahwa pada saat itu Jokowi itu sudah pantas untuk dimakzulkan, tetapi kekuatan politik itu lebih besar daripada kekuatan hukum di negara kita ini. Bahwa Gibran naik saat ini adalah bukan kecelakaan, tetapi ini adalah desain dan sengaja oleh Jokowi. Awalnya Jokowi ingin memperpanjang jabatan sampai 2027. Mungkin kita semua masih ingat. Ya, 2024 sampai 2027. Para menteri mengatakan itu untuk kompensasi COVID. Ya, COVID 3 tahun, 2020 sampai 2022. Untuk mengkompensasi COVID, maka dimintakan Jokowi itu menjabat sampai 2027. Tapi intinya adalah pokok 2027 itu Gibran sudah 40 tahun. Ini adalah desainnya. Tapi begitu dia tidak bisa, begitu ditolak, dia masuk kepada yang kedua, yaitu perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Nah, ini adalah satu desain dari Jokowi untuk menguasai negara ini. Nah, 3 periode tidak berhasil. Lalu terpaksa dia untuk menaikkan Gibran menjadi wakil presiden. Kalau itu waktu berhasil 2027 atau 3 periode, maka di tahun 2027 Gibran sudah akan menjadi calon presiden. Karena sudah 40 tahun. Tetapi dengan tidak ada kekuatan itu, maka Gibran dicalonkan menjadi wakil presiden dengan mengkudeta konstitusi. Saya sebutnya constitutional coup.
Apa artinya? Artinya seolah-olah ini sah, tetapi dengan merubah konstitusi yang harusnya tidak sah, tetapi menjadi sah dengan merubah konstitusi. Dan cara merubahnya konstitusi juga melanggar. Sebetulnya itu tidak sah. Sudah melanggar, dibuktikan melanggar etika. Etika berat. Tetapi permasalahannya adalah pelanggaran etika berat ini tidak diikuti dengan pembatalan putusan MK nomor 90 ini. Harusnya adalah pembatalan putusan itu sendiri. Tetapi semuanya di sini bermain. Nah, kemudian kita tahu bahwa dia menjadi calon presiden meskipun pada saat itu peraturan KPU-nya belum dirubah. Itu menjadi masalah lagi yang dibuka lagi di PT UN. Tetapi sekali lagi itu digagalkan. Jadi hukum ini sudah menjadi hukum Jokowi. Kalau kita diamkan, negara ini akan terpuruk. Apalagi tadi kalau dikatakan bahwa Prabowo akan menjadi berhalangan tetap. PTUN sudah keluar hasilnya? Sudah. Ditolak. Dari diterima. Tidak, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, di sini bahayanya. Setelah itu kasus Fufu Fafa ini menjadi puncaknya bahwa kita buktikan bahwa ini anak tidak normal, ini anak sakit. Ya, menurut Dr. Tifa, gejala skizofrenia. Jadi kalau ini untuk menjadi wakil presidennya tidak pantas. Jadi oleh karena itu, kalau ini semua kita didiamkan, maka Indonesia saat ini menjadi negara yang tidak ada hukum, tidak beretika, dan tidak bermoral. Jadi ini tanggung jawab kita semua untuk meluruskan ini. Nah, bagaimana DPD kami harapkan dapat menyuarakan ini bersama kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoni, Pak Musni. Nanti mungkin teman-teman dari Bandung juga akan bicara. Silakan Musni, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pimpinan. Saya mengamati tren yang terjadi sekarang ini. Kalau kita biarkan, maka Fufu Fafa itu akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Apa yang dilakukan Jokowi itu dia lakukan. Dan setiap kesempatan dia datang ke masyarakat membawa sesuatu dan masyarakat mengalu-alukan pada dia. Itu tanda bahwa dia akan memimpin kita. Padahal tadi sudah digambarkan dengan sangat baik. Ini adalah persoalan yang sangat serius bagi kita. Saya termasuk orang yang sangat berdosa karena menulis buku Jokowi Satrio Piningit. Dan di berbagai tempat saya dihujat. Tetapi itu ijtihad politik. Saya mendengarkan suara di masyarakat waktu saya melakukan penelitian di Solo. Tapi ternyata itu adalah bohong belaka. Apa yang dia tampilkan itu menipu kita semua. Jadi kita semua tertipu. Tetapi dia menggunakan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan nampaknya Fufu Fafa itu melakukan seperti itu. Sebelum terlalu jauh, maka nggak ada pilihan. Tadi di Pak Marwan ajak saya harus datang. Kenapa? Karena ini berbahaya pada negeri ini. Orang yang agak jelas pendidikannya, seperti bapaknya juga. Kemudian tadi sudah digambarkan dengan sangat baik masalah mentalnya itu sendiri. Dan penampilan dia itu ngomong saja nggak benar. Terus kita ini disuruh pimpin orang seperti ini. Jadi tidak ada pilihan teman-teman semuanya. Kita harus bergerak. Apapun juga resikonya, Pak. Apapun juga resikonya. Saya pernah di penjara di masa Orde Baru itu 7 bulan. Jadi saya masih ada semangat untuk berjuang sendiri. Berjuang. Semangat untuk nambah. Kalau gitu kita tunggu buku berikutnya. Pertobatan. Iya. Jadi ini barangkali saya ingin sampaikan pada kita semua dan seluruh bangsa Indonesia. Jangan lagi kita tertipu dengan keadaan sekarang ini. Nampaknya sekarang ini telah mulai tergalang kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri mencengkeram kita semuanya. Dan kalau rakyat ini diam, maka akan terjadi seperti yang kita bayangkan.
Kita ini orang berpendidikan semuanya, jadi kita bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Dan itu saya nggak ingin terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya istilahnya ditangkap kawang, tidak ditangkap kewajiban. Ya, baik, Pak Rizal. Ya, Pak Rizal Fadilah. Pak Rizal. Sofir ya, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD yang saya hormati, saya berpendapat dari aspek hukum sebagaimana disampaikan oleh Pak Refli Harun. 3 hal yang ingin dikemukakan. Atau maju aja. Yang pertama berkaitan dengan awalnya tidak dilantik Gibran, sekarang sudah dilantik, berarti masuk dalam kategori pemakzulan. Karena di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu presiden dan atau wakil presiden. Untuk 2 hal yang terkena padanya, 1 tidak memenuhi syarat, dan yang kedua perbuatan tercela. Kan kita ketahui bahwa bisa di-impeachment jika melakukan pengkhianatan negara, korupsi, tindak pidana berat, lalu ada perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Saya kira dua-duanya tadi sudah diungkapkan tentang itu, tidak memenuhi syarat dan perbuatan tercela. Jadi sudah bisa masuk kategori impeachment. Yang kedua adalah bahwa ini juga masuk apa yang ditetapkan oleh MPR TAP nomor 6 tahun 2001 soal etika kehidupan berbangsa. Di situ disebutkan bahwa perlu mundur pejabat negara atau penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran atas kaidah dan sistem nilai atau tidak mampu. Saya kira masuk kategori itu gitu. Nah, bagusnya mundur secara sukarela, tapi jika tidak ada klausula lain dimundurkan, dan itu masuk dalam pasal 3 TAP MPR tahun 2001 tentang kewajiban lembaga tinggi negara untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Dan MPR sekarang ini tidak menjadi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara masuk dalam kategori itu. Sedangkan untuk bisa memakzulkannya itu tidak perlu dalam status lembaga tertinggi negara, karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A. Jadi maksudnya adalah konteks ini MPR dalamnya ada DPD punya kewajiban untuk menjalankan ketetapan MPR 6 tahun 2001. Berarti harus melakukan proses menuju ke impeachment gitu, dari presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, dengan dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden, maka itu jadi bukti hukum telah terjadi pelanggaran atau pemenuhan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang KKN pasal 22 gitu, bahwa nepotisme adalah delik. Ancaman hukumannya maksimum 12 tahun. Berarti pelakunya bisa ditangkap dan ditahan di atas 5 tahun. Maka dengan dilantiknya Gibran terbukti nepotisme dari keluarga Jokowi. Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu bisa diproses hukum. Itu petisi 100 sudah laporkan ke Barreskrim. Hanya tahun kemarin karena presidennya masih Jokowi, jadi berat.
Nah sekarang sudah turun Jokowinya. Maka mudah-mudahan kita dorong supaya proses berjalan, atau kalau enggak kita buat aduan ulang, laporan ulang untuk melakukan desakan baru agar Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu diproses hukum. Karena sudah terbukti nepotisme dengan dilantiknya 20 Oktober. Tadinya prediksi tentang nepotisme, sekarang terbukti secara hukum begitu, bahwa keluarga Jokowi melakukan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 199 pasal 22, 12 tahun lumayan. Saya kira ini saja, mudah-mudahan DPD sebagai elemen dari kamar satu di samping kamar lainnya DPR itu kena pasal 3 itu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 wajib untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya termasuk bagian rakyat yang tidak merasa pernah tertipu. Memang dari awal kita tahu tingkah lakunya sejak di Solo menjadi wali kota yang bernama Dr. Andes, kemudian menjadi insinyur, dan kita semua membiarkan mengikuti gaya dari Pak Taufik Baharudin, mencurigai bahwa ini dari awal ini memang PKI. Tetapi kita mengatakan pada Pak Taufik Baharudin, kita tidak bisa, sulit untuk menjerat dari sisi itu, karena yang bisa kita jerat secara hukum ada pelanggaran-pelanggarannya. Yang jadi masalah adalah dia terus berlanjut kejahatannya, kemudian berubah telah menjadi seorang monster yang sangat bisa menyihir kerabat-kerabat elit di negeri kita, partai dan lain sebagainya, menjadi seolah mendukung dan memperkuat dia. Jadi dosa Jokowi itu sama dengan para pendukung-pendukungnya itu yang tetap mempertahankan sampai 10 tahun terakhir. Yang penting sekarang ini adalah dia sudah berhasil menjadikan anaknya setelah berulang-ulang ingin memperpanjang jabatannya menjadi wakil presiden, dan tidak sekedar itu. Inilah alat untuk dia tetap memperpanjang, untuk memperdalam kehancuran Indonesia yang dianggap dia belum sempurna, dan dia merasa tetap bisa memperkosa Bapak Presiden Prabowo untuk mengatur-ngatur yang kita kenal kemarin itu adalah 13 Oktober di Solo. Sudah beredar apa yang ditodongkan kepada Prabowo sehingga berubah apa yang telah dibicarakan di tengah-tengah rakyat tentang susunan kabinet, dan menjadi hampir sebagian besar adalah orang-orang yang tetap dikendalikan dia, dan bahkan seorang menteri yang ditolak oleh rakyat yang dinamakan Menteri ASU, atasi segala urusan, sekarang juga memegang cengkram dan bahkan membawahi 15 menteri. Dan ini jelas rakyat melihat bahwa masih dalam cengkramannya. Lebih-lebih dikatakan bahwa sudah didaulat nanti awal November, sudah dibawa Prabowo harus menghadap ke China ya, dengan beberapa agenda, tentunya salah satunya melanjutkan IKN dan sebagainya. Kalau itu terjadi, oleh karenanya saya berharap Bapak kita di DPR, DPD berhentilah sejenak untuk mengkoreksi dan menanggapi ini. Tadi sudah disampaikan sebenarnya bukan ini awal baru, tetapi dari sejak terakhir kita ingin menyampaikan itu kepada wakil rakyat, tetapi memang nampaknya ada penghalangan, termasuk indikasi dihentikan proses PT-UN oleh PDI, kemudian banyak hal-hal yang lain yang kemudian mereka hentikan. Oleh karenanya kita seru semua rakyat
Indonesia untuk mengevaluasi ini sebelum terjadi bencana yang lebih dalam dan kita tidak mampu merubahnya. Dan prediksi Prabowo entah ada kaitannya apa tidak, dulu mengatakan Indonesia 2030 akan bubar. Dan saya kira menurut saya sekarang ini pada dasarnya sudah tidak mempunyai kedaulatan rakyat. Dan saya yakin ya, bahwa ada momentumnya nanti ini para rakyat dan para guru besar yang sekarang sedang berdiam diri nanti akan berbicara bersama-sama, pasti akan mempermasalahkan permasalahan bangsa kita ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin menambahkan yang dijelaskan oleh Pak Profesor Anton. Tapi sebelum saya menambahkan, saya ingin koreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Fadila. Pengajuan kepada Baris Krim itu tidak saja oleh Petisi 100, tapi juga oleh FOR ASLI, yaitu Forum Alumni Perguruan Tinggi Berijazah Asli. Ketuanya Pak, nah ini beliau ketuanya dari Kakak Tinggi. Berarti ada yang berijazah palsu ya? Jokowi. Jadi tadi Pak Profesor Antoni menyampaikan ada desain yang sudah lama yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi dalam hal ini kita juga harus tahu, ya, Jokowi itu di belakangnya siapa? Gitu. Nah ini bukan berupa analisis, tapi ini berupa fakta. Kejadiannya pada tahun 2014, 4 bulan setelah Jokowi disahkan jadi presiden. Waktu itu berkunjung ke Beijing, ditemani oleh Puan. Saya pulang dari sana, langsung ke Bandung, karena saya juga di Bandung. Karena ada acara wisuda dari IPDN. Waktu itu KSB-nya adalah Teten Mas Duki. Teten Mas Duki melakukan mengumpulkan tokoh-tokoh dari Jawa Barat untuk ketemu dengan Presiden Jokowi pada saat bersamaan dengan wisuda, dia atau di sela-sela wisuda. Di situ disampaikan oleh Jokowi bahwa dia baru pulang dari Tiongkok dan ketemu Xi Jinping, dan dia berbunga-bunga menyampaikan betapa hebatnya Cina, dan dia telah melakukan perjanjian. Perjanjian itu akan dibantu dan programnya akan dilaksanakan di Indonesia. Di sini dia sampaikan juga bahwa programnya juga akan mempekerjakan rakyat Cina atau tenaga kerja Cina. Ketika itu 12 tokoh Jawa Barat, salah satunya adalah sahabat saya, yaitu Profesor Dr. Asep Arlan SH MH, sedikit kesal karena karena dibilang itu tidak mungkin karena ada undang-undang tenaga kerja. Tidak gampang mempekerjakan tenaga asing dari Cina. Jokowi waktu itu senyum-senyum. Dan lalu juga salah satu dari tokoh Jawa Barat, yaitu Acil Bimbo, juga sedikit marah, menyatakan bahwa itu dasarnya penjajahan. Jokowi cuma senyum-senyum, Puan pucat pasi. Tapi apa yang terjadi setelah itu, Jokowi melanggar semua undang-undang dan memasukkan tenaga kerja sampai dengan supir truk ataupun satpam. Hampir di semua PLTA yang dibangun oleh Cina ataupun perusahaan-perusahaan tambang. Artinya ini sudah ada rencana pengkhianatan. Lalu kedua, apa yang disampaikan oleh sahabat saya, yaitu almarhum Dr. Rizal Ramli, ketika dia di Rempang, sebetulnya saya satu angkatan dengan Rizal Ramli dan juga sama-sama setahanan juga dengan Profesor Muslim Umar. Kalau Pak Muslim Umar 7 bulan ya sama lah dengan saya. Rizal Ramlinya kebagian 1,5 tahun di Sukamiskin waktu tahun 1978. Dengan gamblang Rizal Ramli di Rempang menyatakan bahwa Jokowi ini adalah boneka dari Xi Jinping.
dan dia mengosongkan Pulau Rempang yang telah dihuni beratus tahun oleh masyarakat di sana dengan tujuan Pulau Rempang itu akan dijadikan pangkalan militer. Nah, ini ingin saya sampaikan juga Bapak pimpinan DPD sebagai tambahan dari fakta bahwa yang namanya desain yang disampaikan oleh Pak Profesor Antoni tadi berkaitan dengan adanya di belakang Jokowi siapa, dan itu juga dibuktikan pada saat Fuku Fafa menjadi wakil presiden didatangi oleh Perdana Menteri wakil presiden Cina. Saya kira itu tambahnya. Mudah-mudahan ini jadi masukan dengan siapa kita berhadapan dan apa kekuatan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bahaya daripada Republik ini. Kalau kita biarkan, benar-benar Republik ini akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafril. Pak Tamsil, mohon maaf sedikit lagi ya. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Dr. Tifa, dan setelah itu saya berharap teman-teman yang lain bisa memahami situasi. Jadi mungkin sampai situ saja. Paling saya nanti akan menyampaikan beberapa usul yang sangat kita harapkan kepada DPD. Nah, sebelum itu saya persilakan Dr. Tifa. Izin untuk menambahkan informasi ya, karena pertama itu dari sisi legalitas pendidikan dari Gibran Rakabuming. Ini saya bicara Gibran karena saya termasuk bersama dengan Pak Roy Suryo itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran, karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana tapi ijazah SMA, yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Dia pada waktu acara Narasi TV, ketika kami berdua meramaikan soal ijazahnya dia, itu dia mengatakan bahwa ada dua tokoh yang mengatakan ijazah saya palsu. Padahal kami berdua sama sekali tidak mempermasalahkan soal ijazah sarjananya dia, yang berkemungkinan juga palsu. Dia di situ menyatakan, memberikan bukti bahwa ini loh, dengan foto saya wisuda di MDIS Singapura, tapi di situ tertulis bahwa dia memiliki ijazah sarjana dari University of Bradford, kan gitu. Sedangkan yang kami permasalahkan sebetulnya adalah ijazah SMA-nya, yang sampai dengan hari ini pun hanya tampil sebagai suket atau surat keterangan, yang mana itu saya juga bisa buktikan karena saya sendiri langsung ke Australia. Kebetulan bukan untuk sekedar membuktikan tentang sekolah matrikulasinya, tapi kebetulan saya sedang menengok anak saya yang sedang kuliah di sana, dan anak saya pun juga menjalani sebuah pre-university yang kurang lebih sama. Jadi saya pun tahu bahwa pre-university yang diikuti oleh Gibran in search itu sudah tidak ada lagi, sudah tutup. Kursus tersebut semacam bimbingan tes itu sudah tutup di sana, tidak ada lagi, dan itulah yang kemudian disetarakan sebagai surat keterangan setara dengan SMK. Nah, padahal pada undang-undang, ya Pak Refri, undang-undangnya jelas menyatakan bahwa calon itu harus memiliki ijazah tamat SMA, yang mana tidak bisa diwakili oleh surat keterangan. Apalagi surat keterangan itu disetarakan oleh sebuah lembaga yang sekarang pun sudah tidak ada lagi, bukan SMA sama sekali. Dan kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila katakanlah dibentuk tim investigasi lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini,
Maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu-Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014. Kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan. Kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi permintaan dari kami adalah barangkali mungkin apakah dari DPD atau dari mana bisa melakukan investigasi yang seperti yang saya usulkan tadi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Tiba. Jadi kesimpulannya, udah nanti aja. Nanti Tunggu aja. ada satu kali kesempatan. Nah, enggak, nanti aja. Nanti enggak sudah suka. terima Iya. Nanti. Nanti bisa disampaikan oleh kita. Ya. Ya, jadi intinya sebetulnya kami berharap DPD bisa menjadi pionir sekaligus penyambung aspirasi rakyat di seluruh Indonesia. Karena kita paham bahwa jumlah pemilih anggota DPD itu lebih banyak dari jumlah pemilih anggota DPR. Jadi sangat mewakili, sangat representatif. Karena itu usul tadi, yaitu usul DPD sebagai pionir untuk dilakukannya proses pemakzulan Gibran sesuai dengan pasal 7A dan prosesnya mungkin nanti 7B yang kita sama-sama paham. Dan delik untuk itu saya kira secara legal konstitusional itu lengkap. Kemudian dari sisi undang-undang tentang KKN itu tadi yang disebut Pak Rizal, atau juga dari sisi yang lebih awal yaitu persyaratan. Jadi sudah sangat lebih dari cukup lah kalau kita bicara delik untuk kemakzulan itu. Nah, mungkin sedikit tambahan bahwa saya kira Cina memang sangat berperan, tapi politik sandera yang dilakukan oleh Joko Widodo sehingga agenda ini bisa berjalan lancar itu adalah bagaimana partai-partai itu disandra kasus-kasusnya sehingga agenda itu bisa jalan. Nah, saat ini saya kira kita mengingatkan partai-partai itu, terutama Golkar ya, yang ketuanya itu cium tangan Gibran. Ini orang abnormal dicium tangan oleh siapa? Bahlil gitu. Ini sangat tidak normal nih. Justru karena itu salah satu yang kita tuntut adalah Golkar. Kemudian ada lagi PAN. Ya, ini partai-partai yang tersandra. Mungkin ada Demokrat, ada Nasdem, dan mungkin terakhir itu PKS. Yang tadinya itu sangat mengecam, tapi belakangan itu cium tangan ini ada segmennya. Saya kira bermasalah ini PKS ini ya. Nah, tapi saya kira seperti Pak Musli sebutkan, ada kesempatan untuk bertobat. Ya, karena itu kita berharap partai-partai ini bertobat, dan nanti setelah mendapat usul dari DPD, mereka juga mengambil inisiatif sesuai dengan pasal 7B agar proses pemakzulan itu akhirnya bisa terlaksana dan kita tidak dipermalukan secara internasional, punya presiden yang abnormal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini sangat representatif, diwakili pembicara 10 orang. Yang disampaikan tadi tidak lebih dari 10, betul pas 10. Ada pakar hukum ya, yang sangat familiar, kita sering menjadi narasumber di sini. Jadi kalau DPD nanti salah bersikap, ya sumbangsinya dari pakar hukum ini juga. Sudah 3 tahun nggak diundang saya. Ada pakar kesehatan. Sejak mulai berkuasa. Kita mulai undang lagi.
pakar kesehatan, pakar IT, sosial, kemudian etika, moral, banyak sekali saya kira tadi semuanya. Dan yang mendampingi saya tadi minta izin keluar dulu karena bagi tugas masih ada lagi yang lain juga dia harus terima. Nanti saya akan menyusul. Ada di samping kanan saya ini dokter juga ini, dokter dan dokter Sofyan Hasdam. Saya kira sudah kenal dengan dokter Tripang. Beliau tadinya mau jadi dokter kandungan tapi ibu larang. Kemudian beralih ke penyakit kulit dan kelamin. Kayaknya sama aja. Neurolog juga, neurolog. Jadi sama dokter Tripang neurolog. Ya, kemudian ini pakar hukum juga ini, ya, Pak Julianus Henok, ya. Jadi mungkin nanti dia akan merespon beberapa, tapi pada intinya tentu ini kita akan terima semuanya dan kami akan bawa ke dalam rapat di pimpinan maupun di anggota-anggota nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bapak-bapak semua juga bisa ditindaklanjuti. Tadi ada yang bertanya, Pak Sapri tentang IKN itu presiden terpilih ketika menerima kami, dia menyampaikan ini sebuah legasi yang besar, tapi saya realistis, kita tidak punya anggaran, jadi berat untuk melanjutkan. Dia bilang paling untuk setiap tahun kita bisa alokasikan 15 triliun dan itu pun dalam periode pertama dia hanya 3 tahun, tahun kedua, ketiga, keempat. Ya berarti harus dilanjutkan oleh yang selanjutnya lagi. Tapi bisa dibayangkan kalau cuma 45 triliun dalam 5 tahun berarti perlu waktu 50 sampai 60 tahun untuk menyelesaikan itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, apakah kemudian harus kita menambah utang lagi? Tetapi menambah utang itu salah satunya utang untuk gali lubang tutup lubang, karena saya punya pengalaman lama juga di Badan Anggaran, ya banyak juga memberikan masukan-masukan dari Pak Antoni. Saya kira ini posisi kita ini agak berat, apalagi ada program-program dari presiden terpilih ini yang lebih strategis. Cuma dulu waktu saya diterima sebelum pelantikan, dia memang titip pesan, bilanglah sama teman-teman itu, buat apa bergerak untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Pak Jokowi ini sebentar lagi juga dijatuhkan, tidak dijatuhkan akan selesai. Dan betul kan selesai karena 20 Oktober kemarin. Nah, saya kira terhadap Wapres yang ada sekarang ini, sesuai dengan masukan dari bapak-bapak sekalian ini juga menjadi concern kami. Jadi meskipun tadinya ada kebanggaan, ada anak muda yang mewakili Indonesia di dalam, jadi ya Gen Z ini katanya green generation, jadi kita perlu generasi yang hijau, tapi mungkin ya kata dokter tiba tidak pas. Baik, mungkin Dr. Sofyan ada sedikit respon. Ya, saya segera cukup dari Pak Tamsil. Jadi terima kasih Pak Marwan yang selalu saya ikuti, itu yang salurannya keren jadas. Yang sampai dan kemudian Pak Rizal Padilla punya apa juga selalu saya ikuti. Malam sore ini ketemu yang saya kenal baik, memang waktu masih di BUMN beliau, waktu saya masih wali kota Bontang Pak, saya sering berhubungan Pak Said itu. Ya saya neurolog Dokter Tipa, jadi kuliahnya Dokter Tipa sore ini menambah pengetahuan. Ya, insya Allah saya ketua komite 1 yang memang bidang kami pemerintahan. Saya pasti akan menyampaikan nanti laporan kepada pimpinan tentang kedatangan bapak-bapak dan aspirasi yang dibawa. Apalagi sudah ada wakil ketua di sini. Saya kira itu aja dari saya, Pak. Ya, terima kasih dokter. Lanjut, Dr. Julianus Henok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati pimpinan Pak Ustadz Tamsil, pimpinan kami Ketua DPRD, Bapak Ibu dan semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Kami terima kasih atas kehadiran
tokoh-tokoh kritis bangsa ini ya. Kami senang atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi tugas kerja kami ke depan, karena kami dari daerah untuk Indonesia, itu moto kami. Sehingga saya sebagai pimpinan di Badan Akuntabilitas Publik BAP, kami menerima laporan-laporan seperti ini selain masalah kerugian negara, juga masalah-masalah hal-hal seperti ini, administrasi ya. Jadi ini menjadi catatan dan masukan kami yang sangat baik, Pak Marwan, Profesor Dr. Harun, ya, Pak Tony, dan yang paling sering saya lihat Pak Profesor Roy Suryo. Belum ya Pak ya, Pak Suryo ya. Ya, ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Saya hari ini langsung bisa melihat orang-orang kritis terhadap bangsa ini. Kita perlu orang-orang yang kritis supaya yang nggak benar di bangsa ini kita perbaiki bersama-sama. Jadi prinsipnya kami akan nanti bawa di pleno BAP sendiri, kemudian kami akan ke pimpinan selanjutnya supaya mudah-mudahan ini menjadi hal yang urgent untuk kami bahas nanti. Sekali lagi atas kesempatan dan penjelasan yang luar biasa ini dari tokoh-tokoh yang berkompeten, kami rasa sangat penting buat kami apabila kami membutuhkan data-data yang nanti untuk laporan dan sebagainya ya, dari hukuman ya, dari BP ada ininya ya, untuk laporannya ada BP, pimpinan BP, pimpinan sekjen dari sekjen ya, ya nanti ya Pak Helmi, ini Pak Helmi. Terima kasih Pak. Dari kesekjenan kami, beliaulah yang akan memberikan laporan-laporan sehingga kami akan bisa menindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kira demikian teman kita dalam kesempatan ini. Nah, waktu juga tapi masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian ini sekali lagi kami tentu akan bahas di dalam forum yang lebih representatif di internal DPD. Saya tahu bahwa Bapak Ibu ini adalah narasumber yang selama ini sering kami hadirkan di dalam kegiatan-kegiatan MBD, Executive Rate, ya. Dan saya kira dalam kesempatan yang akan datang kita akan terus mendapatkan masukan-masukan dari Ibu dan Bapak sekalian. Apa yang kita bicarakan pada hari ini, itu kita berharap bahwa ini adalah untuk kebaikan kita bersama bangsa ini. Karena itu terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian, Prof. Musni, terima kasih, terima kasih Dr. Tifa, Pak Refri Harun, Torin Cadas, Pak Marwan Batubara, Pak Starto, Pak Saidiri, Pak Tony, ya, Pak Rizal Badila, Pak Salim, ya, Pak Sabril, dan semuanya. Ya, kami aturkan terima kasih semua. Ya, insya Allah dalam kesempatan lain kalau ada kesulitan untuk datang ke sini, saya diundang, saya datang ke bapak-bapak. Izin Pak, ada satu souvenir yang ingin kami persembahkan. Tapi untuk lebih menyemangati, biasanya kita ada termasuk ada nyanyinya. Nyanyinya begini. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu papa, maksudkan saja. Pak Marwan izin menyampaikan. Pak Marwan. Sebagai kita bisa foto bersama ya. Ya. Sambil dibuka. Sambil nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh.
Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.